Kita akan lanjutkan. Maaf tadi sebentar. Oke, di bilangan di soal tadi, pertama tidak boleh lebih kecil dari 3. Berarti antara tidak boleh lebih kecil dari 3 itu harusnya X-nya itu atau bilangan pertama itu adalah tidak boleh lebih kecil dari 3. Bilangan 1 harus besar dari 3 kan? Karena tidak boleh sini. Pertama tidak boleh lebih kecil dari 3. Berarti 4, 5, 6, 7, 8. Karena dua variabel ini sangat berbeda, ya. Bilangan 2 itu tidak boleh kecil dari 4. Berarti bilangannya lebih besar dari 4. Ya, berarti 5, 6, 7, 8, 9. Lalu bagaimana kita membuat program tersebut dengan gunakan percabangan if satu kondisi? Dengan menggunakan ini. Kita harus membuat pseudocode-nya, yaitu rancangannya. Contohnya, kondisinya adalah if, berarti bilangan 1 lebih besar dari 3 dan bilangan 2 lebih besar dari 4. Ya. Inilah yang digunakan untuk kondisinya atau sintak untuk pemrogramannya. Mari kita coba. Hashtag include stdio.h hashtag include conio.h. Ya. Oke, karena dia berbentuk bilangan, kita gunakan int main untuk penggunaannya. Oke, langkah pertama kita harus mendeklarasikan sebuah variabel. Variabelnya hanya ada 2 yang harus kita inputkan. Kita akan masukkan int bilangan 1 dan int bilangan 2. Oke, di program ini kita akan membahas akan memasukkan printf tulisan sekalian ada tulisannya, masukkan bilangan pertama. Oke, bilangan pertama, bilangan pertama. Ini akan menjelaskan bahwa tulisan ya, hanya sebuah tulisan masukkan bilangan pertama. Lalu bagaimana dengan medianya, media inputnya itu menggunakan scanf. Dimana scanf itu punya format seperti ini. Scanf persen, saya lupa. Kita lihat dari contohnya, scanf, oh ya, persen D. Ingat persen D. Kenapa persen D? Dia adalah integer. Dimana scanf persen D, koma, menggunakan angka dan untuk menambahkan bilangan 1. Oke, ini juga PR bagi kita sama-sama. Saya juga kurang paham yang ini. Saya lupa, jujur saya lupa. Untuk bilangan ini merupakan fungsi. Jadi ada scanf bilangan pertama yang berfungsi untuk memasukkan bilangan pertama. Oke, dimasukkan bilangan pertama. Lalu ada masukkan bilangan kedua. Scanf dan bilangan 2. Oke. Oke, ini kita jalankan dulu. Printf masukkan bilangan pertama dan bilangan kedua. Kita buat perlahan-lahan dulu. 0, 11. Nah, kondisi ini sama dia. Program memasukkan bilangan pertama dan kedua if dalam bentuk bahasa C. Sama saja sih, bisa juga deh. Oke, ketika dijalankan, oke, masukkan bilangan pertama 1, bilangan 2 tanpa error, berarti 2 baris ini kita berhasil ya.
Lalu langkah selanjutnya kita membuat proses percabangannya, yaitu menggunakan if. If kita copy paste dengan contoh ini. If bilangan 1 lebih besar dari 3, jika bilangan 1 lebih besar dari 3 dan bilangan 2 lebih besar dari 4, maka oke, kita lihat dari contohnya lagi, dari tugasnya. Akan ada jika syarat terpenuhi, maka akan muncul kalimat syarat terpenuhi. Ya, kita bisa membuat variabel, contohnya variabel hasil gitu. Tapi itu karena kita masih pemula, kita bisa menggunakan menghasilkan tulisan saja. Jadi menggunakan jika bilangan 1 lebih besar dari 3 dan bilangan 2 besar dari 4, program akan menghasilkan sebuah tulisan syarat terpenuhi. Ya. Jadi program itu akan menghasilkan tulisan ini. Jikalau bilangan 1 dan bilangan 2 itu memenuhi syarat. Kita coba dengan menggunakan F11. Di baris 7 dan 8 di sini ada masukkan bilangan pertama. Contoh saya buat 10. Ya. Di bilangan kedua saya akan kasih nilai 19. Maka hasilnya adalah syarat terpenuhi dari hasil dari printf tersebut. Lalu di sini adalah proses dari kondisi sebuah pemasukan bilangan pertama dan kedua yang bersifat kondisi tunggal. Oke. Lalu bagaimana bila ada dua kondisi lagi, ya, di mana ada kondisi kedua. Contohnya jikalau saya memasukkan angka di bawah 3. Contohnya 3 dan 4 sendiri. Karena mereka menggunakan lebih besar ya, berarti tidak ada sama dengan. Berarti 3 tidak termasuk dari kondisi tersebut. 3 dan 4. Apakah hasilnya? Hasilnya hanya kosong. Karena tidak aksi dari kondisi tersebut tidak terprintf sendiri. Ya, lalu bagaimana membuatnya? Gampang. Ini merupakan lanjutan dari kondisi tunggal, yaitu else untuk kondisi dua kondisi. Ada if bilangan 3 dan 4, bilangan 1 dan 2. Lalu selain dari bilangan 1 dan bilangan 2 yang bernilai 3 dan 4 ini, yaitu akan menghasilkan tulisan printf syarat tidak terpenuhi. Program itu akan jalan jika salah satu di antaranya menghasilkan kondisinya. Ya. Contohnya kondisi untuk kondisi untuk yang pertama, yaitu syarat terpenuhi. Tadi kan sudah contoh, kita coba yang syarat tidak terpenuhi. Contohnya 2 dan 3. Karena bilangan pertama harus besar dari 3 ya. Harus besar dari 3. Berarti 2 kan tidak termasuk. Dan bilangan kedua harus besar dari 4. Bilangan 3 ini tidak termasuk dari besar dari 4. Maka hasilnya harusnya syarat tidak terpenuhi. Ya, syarat tidak terpenuhi. Begitu contoh dari program tersebut, dua kondisi. Oke. Contoh tersebut bisa kita aplikasikan dengan soal nomor 2, di mana program bilangan ganjil menerima masukan sebuah bilangan, kemudian menampilkan bilangan tersebut adalah bilangan ganjil dengan menggunakan percabangan 1if. Lalu ada yang program ketiga, itu terbesar di antara 3 buah bilangan. Ini 2 dan 3 silakan dijadikan tugas. Minggu depan kita akan membahasnya. Tapi untuk spoiler, ya spoiler dulu. Untuk bilangan tugas nomor 2 ini, teman-teman harus tahu identifikasi bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan apa? Ya, coba kita cek dalam Google. Definisi
bilangan ganjil. Nah, genap, coba. Oke, bilangan genap sini ya. Aduh, jelek ya jaringan. Oke, gini aja. Dua jenis pergolongan bilangan bulat dalam ilmu matematika. Kita tahu bilangan ganjil kan 1, 2, 3, 4. Dari ciri-ciri bilangan ganjil. Ya, ciri-ciri bilangan ganjil apa? Yang merupakan bilangan bulat dan tidak habis dibagi dua. Ya, berarti bilangan ganjil itu memiliki sebuah ciri di mana bilangan tersebut tidak habis dibagi dua. Ya, berarti ada sisanya. Contohnya kayak 5 dibagi 2 itu tidak bersisa 0 ya, tidak bersisa 0, tidak habis. Beda dengan 4. Kalau 4 dibagi 2 ya, 4 dibagi 2 itu sisanya adalah 0 ya. Sisanya adalah 0. Maaf. Oke, 4 bagi 2 itu tidak bersisa. Ya, tidak ada sisa dari pembagian tersebut. Nah, untuk sisa saya menggunakan operator yang kita sama-sama tidak tahu, yaitu persen. Yaitu persen itu jarang digunakan ya. Tapi persen itu digunakan untuk sisa bagi. Ya. Contohnya 5 dibagi 2 sisanya 1. 5 termasuk bilangan ganjil. 3 dibagi 2 sisa baginya 1 juga. Ini bisa digunakan sebagai ciri-ciri untuk pembuatan program tersebut. Oke, kita coba contohkan dengan 5% 2 sama dengan artinya 1. Kita coba di kalkulator ya. 5% 2. Oke, kalkulator ini tidak apa-apa karena dia berbeda ya. Jadi 5% 2. Yang kalkulator nggak usah dihiraukan, tidak usah digubris. Karena persen itu hanya digunakan di bahasa pemrograman ini. Saya lupa ya. Jadi intinya menggunakan operator ini ya. Nah, untuk menjawab soal nomor 2. Untuk mengetahui bilangan ganjil. Lalu bagaimana bilangan 3? Itu menggunakan if yang bersarang ya. Dimana kita harus membandingkan bilangan pertama, bilangan 1 harus lebih besar dari bilangan 2 dan juga bilangan 1 harus besar dari bilangan 3 agar menghasilkan nilai nidannya. Oke, saya kasih contoh satu nih. Bilangan 3. Maka hasil yang paling besar adalah bilangan pertama. Karena dia dibandingkan dari bilangan 2 dan bilangan 3 itu lebih besar. Maka dari itu ini bisa dijadikan patokan untuk if bersarang tersebut. Nah, saya kasih contoh dan clue. Jadi teman-teman harus bisa menjawabnya. Jadi saya tunggu untuk minggu depan untuk menjawab pertanyaan dari 2 dan 3 ini. Oke, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri sesi kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun perbuatan saya sendiri. Mohon maaf juga kalau kecepatan. Yang penting dengan model ini insya Allah bisa teman-teman melaksanakannya. Jika tidak ingin dipertanyakan, boleh chat di grup atau via pribadi saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.